Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Firdaus. Kali ini akan mempresentasikan tentang konsep RMI di sistem terdistribusi. Yang pertama adalah tujuan dari MRI tersebut. Yang pertama yaitu menyediakan fasilitas bagi programmer untuk dapat mendistribusikan objek yang digunakan pada beberapa proses yang berbeda. Yang kedua yaitu dapat berjalan dalam satu mesin ataupun di beberapa mesin yang terhubung dengan jaringan. Kemudian definisi dari RMI tersebut yaitu RMI didefinisikan sebagai sebuah fasilitas standar Java dan merupakan salah satu teknologi sistem terdistribusi yang menangani pemanggilan atau invocation suatu metode secara jarak jauh atau remote dalam suatu jaringan. RMI juga disebut sebagai jembatan penghubung antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Sistem RMI dibangun atas 3 lapisan, yaitu lapisan stub atau skeleton, lapisan remote reference, dan lapisan transport. RMI menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. RMI memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method. Kemudian ada aplikasi objek distribusi. Aplikasi MRI seringkali terdiri dari 2 program terpisah, yaitu server dan klien. Untuk aplikasi server, dapat membuat beberapa remote object, kemudian menyediakan referensi terhadap objek-objek tersebut sehingga dapat diakses. Kemudian menunggu RMI klien merequest server. Dari aplikasi klien sendiri, yaitu mendapatkan referensi remote ke satu atau lebih objek remote di server. Kemudian menjalankan metode dari objek tersebut dan meminta pemanggilan ke beberapa remote objek berdasarkan referensi yang diterimanya. RMI menyediakan mekanisme di mana server dan klien berkomunikasi dan memberikan informasi secara timbal balik. Aplikasi ini disebut sebagai aplikasi objek terdistribusi. Arsitektur MRI seperti di gambar. Kemudian beberapa penjelasan dari arsitektur RMI tersebut. Yang pertama yaitu stubs. Lapisan stubs yang berlaku sebagai proxy yang memiliki remote call, melakukan marshalling argumen untuk dikirimkan, memberitahukan layer remote reference bahwa suatu call harus dipanggil. Lapisan stub ini berada pada sisi klien. Untuk skeleton sendiri berada pada sisi server, bertanggung jawab memanggil implementasi pemanggilan objek yang sesuai bagi jaringan untuk dikirim kembali ke klien dan memanggil implementasi remote object yang sebenarnya. Kemudian ada remote reference, merupakan lapisan yang tidak terlihat oleh pengguna yang bertanggung jawab mengatur komunikasi antara klien server dengan mesin virtual Java. Yang terakhir ada layer transport yang merupakan TCP/IP base yang bertanggung jawab dalam mengadakan hubungan antara server dan klien. Kemudian ada cara kerja RMI. Cara kerja RMI yang pertama yaitu dimulai saat RMI server akan mendaftarkan atau membind nama objek ke RMI registry dengan nama yang unik. Yang kedua yaitu RMI registry dapat memberikan referensi pemanggilan terpisah objeknya ke RMI client untuk melakukan pemanggilan. Yang ketiga yaitu RMI client dapat memanggil metode yang berada di server. Dan yang terakhir, RMI server mengirimkan respon setelah dilakukan pemrosesan ke RMI client. Kemudian
Implementasi RMI. Ilustrasi di atas merupakan ilustrasi yang terjadi pada metode RMI. Programmer pada klien menuliskan server_id.service atau values to server, result underscore argument, tutup kurung, kemudian diakhiri dengan titik 2. Pada sisi server mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu public service, buka kurung in type, one arg from client, titik koma, out type to arg to underscore client, tutup kurung, kemudian buka kurung, dan diberi strip, kemudian diberi tutup kurung dan titik koma. Programmer pada klien tidak mengetahui bahwa reply message yang didapatkan berasal dari server yang dikirim melalui jaringan. Kemudian adalah langkah-langkah proses komunikasi dengan RMI. Urutan pemanggilan pada objek klien mengaktifkan metode pada proxy yang akan berhubungan dengan invoke method atau metode yang terinvokasi pada objek B atau disebut server. Yang pertama yaitu metode yang ada pada proxy melakukan pembungkusan argumen menjadi suatu pesan atau marshalling dan meneruskan ke modul komunikasi. Yang kedua yaitu berdasarkan pada remote reference yang didapat dari remote reference modul, modul komunikasi memulai request dan reply protokol melalui network. Yang ketiga yaitu modul komunikasi pada server menerima request dari klien, kemudian berdasarkan referensi lokal yang diterima dari remote reference modul, maka akan mengaktifkan metode untuk berkomunikasi dengan objek pada skeleton B atau corresponding method. Kemudian, metode pada skeleton mengekstrak atau memorsling argumen pada pesan yang diterima dan mengaktifkan corresponding method atau metode yang berfungsi untuk melakukan komunikasi pada objek B atau server. Yang kelima, setelah menerima hasil dari objek B, metode dari skeleton akan membungkus hasil tersebut dalam sebuah pesan dan meneruskan pesan yang sudah dibungkus ke modul komunikasi. Yang keenam, yaitu modul komunikasi mengirimkan pesan tersebut ke klien melalui jaringan. Kemudian yang ketujuh, yaitu modul komunikasi pada klien menerima hasil atau reply dari server dan meneruskan ke corresponding method pada proxy. Kemudian yang terakhir yaitu proxy mengekstrak hasil dari unmarshalling tersebut dan meneruskan ke objek A atau klien. Dan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.